Kenapa saya suka membahas ciri-ciri Dajjal? Apa itu kan filosofi. Para teroris itu kebanyakan menggunakan ide-ide apa, yaitu seperti akhir zaman. Orang-orang yang terdoktrin dengan akhir zaman, ujung-ujungnya apa? Jihad. Karena merasa mereka hidup sudah di akhir. Ulama besar yang banyak gelar di namanya itu kan mengartikan apa? Tentang pemuda yang dibelah. Kenapa penggambarannya seperti itu? Para ulama itu syahadat saja belum dapat. Kenapa saya bilang belum dapat? Karena belum bisa mengartikan apa yang dimaksud Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan yang maha kuasa, gitu ya. Pembahasan sekarang, saya ingin membahas bahwa tidak lama lagi Nusantara akan menjadi pusat dunia, gitu ya. Itu temanya. Kenapa saya bilang Nusantara tidak lama lagi menjadi pusat dunia, begitu ya? Sekarang begini, diawali dari di stopnya ekspor nikel, gitu kan? Nah, sekarang sudah mulai banyak negara yang krisis energi, gitu. Krisis energi di Eropa, gitu kan, udah banyak yang krisis energi. Nah, itu tindakan pemerintah, gitu ya. Nah, kalau untuk kita agar apa, agar ibaratnya membantu, gitu ya, membantu negara ini agar menuju cita-cita kita semua, yaitu mercusuar dunia, gitu ya. Nah, caranya seperti apa, gitu. Nah, kalau untuk pemerintah ya yang seperti tadi, perekonomian atau tentang perdagangan, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Dengan ibaratnya mendukung pemerintah dengan cara apa? Nah, ini yang ingin saya share, atau setidaknya saya ingin membuka pemikiran teman-teman semua, gitu, yang menonton, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu ya. Kita belajar bareng-bareng saja, gitu. Nah, kalau dalam istilah mercusuar dunia itu kan ada Ratu Adil Satropiningit, gitu kan ya, di Nusantara ini. Nah, yang ingin saya sampaikan yaitu ketika kita ingin membantu negara ini maju, mendorong negara ini, atau ibaratnya kerjasama seperti yang dicontohkan Nabi Zulkarnain, yaitu bikin tembok untuk menghalangi Yajuj Majuj, yaitu perusak. Ya, anggap saja Yajuj Majuj itu tumbilah
Tahu kan Tumila, musuh dalam selimut gitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya. Nah, tugas kita sebagai masyarakat, jangan sampai kita digigit oleh Tumila tersebut gitu ya, oleh musuh dalam selimut gitu. Nah, kita jangan sampai dapat terdoktrin, jangan sampai terdoktrin oleh musuh-musuh yang ada di dalam negeri kita gitu ya. Karena Bung Karno pernah mengatakan, ketika beliau berjuang, beliau merasa mudah gitu kan, karena melawan penjajah. Nah, sementara kita akan susah karena melawan bangsa sendiri. Nah, itu yang akan saya bahas, intinya sih sebenarnya itu gitu ya. Ketika kita ingin mempelajari sesuatu gitu ya, ingin mendorong atau mendukung negara kita, karena kalau negara kita maju, kita otomatis akan terbawa maju gitu ya. Ketika kita akan mendukung negara kita, seperti pesan saya, tetap yaitu Pancasila, sila pertama, masalah ketuhanan. Kita harus satu, ketuhanan yang Maha Esa, kesampingkan agama. Ingat, kesampingkan agama gitu ya, kesampingkan agama. Karena apa? Karena agama rawan seperti apa? Banyak contoh, teroris di luaran sana menggunakan agama. Makanya ketika ingin membantu negara ini agar maju, kesampingkan agama, tapi tetap satu, ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Nah, kenapa harus begitu gitu kan? Nah, kita pelajari saja. Kenapa saya suka membahas ciri-ciri Dajjal? Itu kan filosofi, yaitu tentang apa? Kita ambil contoh satu saja, gini ya. Para teroris itu kebanyakan menggunakan ide-ide apa? Yaitu seperti akhir zaman gitu kan, mencuci otak pengikutnya dengan akhir zaman, mencuci otak pengikutnya dengan akhir zaman, begitu, dengan tema atau obrolan-obrolan tentang akhir zaman. Kenapa menggunakan akhir zaman? Itu kan mereka akan terus menggali tentang akhir zaman. Makanya hati-hati juga ketika kita mencermati apa yang sedang kita jalani sekarang. Gitu. Akan mereka manfaatkan juga di sisi tradisinya atau di sisi Ratu Adil atau Satrio Bening, ya akan mereka manfaatkan juga. Itu. Makanya hati-hati di sini masalah akhir zaman ini, karena mereka akan terus mengguat tentang akhir zaman gitu, di akhir zaman gitu, supaya mereka itu orang-orang yang terdoktrin dengan akhir zaman, ujung-ujungnya apa? Jihad, membela kebenaran agama, karena merasa mereka hidup sudah di akhir. Itu yang mereka ingin untuk mencuci otak gitu, terus dikeluarkan akhir zaman gitu. Makanya saya sebenarnya ingin ketawa gitu ya ketika mendengar ulama besar yang banyak gelar di namanya itu kan mengartikan apa? Tentang pemuda yang dibelah karena tidak mau mengakui Dajjal, dibelah jadi dua gitu kan.
terus dihidupkan lagi oleh Dajjal, begitu kan. Akhirnya si pemuda itu yakin karena ini Dajjal gitu kan. Nah, setelah dihidupkan lagi, kekuatan Dajjal itu menghilang gitu kan. Itu ulama yang gelarnya banyak. Kenapa penggambarannya seperti itu? Seperti orang yang belajar ikro, belajar baca gitu. Tidak mempelajari hakikat yang ada di dalam cerita itu. Kalau itu hadis turun dari Nabi. Para ulama itu syahadat saja belum dapat. Kenapa saya bilang belum dapat? Karena belum bisa mengartikan apa yang dimaksud Nabi. Belum bisa dapat yang dibilang apa? Muhammad Rasulullahnya belum mereka dapat, begitu. Kalau bisa mengartikan hadis-hadis Nabi, hakikatnya itu baru syahadatnya dapat. Untuk para ulama yang membahas akhir zaman gitu ya, hati-hati. Makanya mereka akan terus mengeluarkan akhir zaman ini akan dimanfaatkan oleh mereka. Nih, pemuda yang dibelah itu itu bukan orang. Kenapa dibilang pemuda? Pemuda berarti kan masih muda gitu kan. Terus ada yang bilang ulamanya pemuda yang mau dibelah itu sudah lahir. Kan aneh gitu. Emang hidup ini sudah disutradai gitu, seperti film gambarannya harus seperti itu gitu? Tidak, gitu kan? Makanya jangan melihat seseorang dari tampilannya. Yang saya bilang, kalau saya berpakaian seperti ini, tidak banyak yang percaya. Tapi kalau saya menggunakan topeng agama, wah, pasti banyak yang percaya. Karena saya menggunakan topeng. Topeng apa? Topeng agama. Atau nama belakang, gelar-gelar. Misalkan nih, saya pakai gelar ini, gelar ini, gelar ini. Gitu kan, MAIUEO misalkan belakangnya gitu. Banyak yang percaya, tapi percaya sama gelarnya. Nah, itu yang membuat masyarakat kita mudah ditipu. Ini saya jelaskan tentang pemuda yang dibelah. Kalau mau tahu, pemuda yang dibelah itu bukan seseorang. Pemuda, pelajari kata pemuda itu berarti muda. Sementara Dajjal katanya nyuruh pemuda itu menganggap Dajjal itu Tuhan. Apa betul kan begitu hadisnya? Ya, nih, lihat, ketika ada seseorang atau golongan lah mempelajari tentang ketuhanan, nih, satu ketuhanan yang Maha Esa, mempelajari tentang ketuhanan gitu kan, yang berbeda menurut ajaran mereka, akan dianggap apa? Sesat. Nah, itu kata sesat itu yang membelah pemuda. Kenapa mereka bilang sesat? Itu kan, sementara yang bilang sesat, yang saya bilang, mereka syahadat saja belum sampai. Syahadat ini apa? Syahadat ini rukun Islam. Dalam rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang pertama saja belum selesai. Kenapa mereka berani bilang kalau berbeda pendapat tentang Islam atau berbeda pemikiran tentang Islam dianggap sesat? Nah, itu yang membuat kebanyakan
di negara kita ini terkunci, tidak bisa berkembang. Petinggi-petinggi agama saja di negara kita seperti itu. Kita masyarakat mau berkembang seperti apa? Kalau pemahaman mereka saja syahadat saja belum dapat. Bukankah rukun Islam itu syahadat? Yang pertama nih, yang pertama saja belum dapat, mau gimana kita ke sini sampai naik haji sini? Kan begitu. Ini saya hanya ingin membuka pemikiran bahwa selama ini bukan saya menunjukkan bahwa jangan percaya agama ini, jangan percaya agama, bukan itu. Saya hanya membuka pemikiran atau mata agar ketika melihat seseorang yang ceramah, ya, tausiah, itu kan, jangan kita lihat itu penampilannya, betul kan? Jangan kita lihat penampilannya, gitu. Tapi lihat isinya, isi apa? Ketika ulama atau ustadz itu menerangkan sesuatu, contoh saja satu, ya, yang saya bilang tadi, syahadat satu saja. Ketika kita membahas syahadat itu tidak akan cukup dalam waktu 5 menit, gitu kan? Kalau misalkan dipersingkat, pelajari kata-katanya, gitu, agar kita tuh jadi orang yang beragama itu, agar tahu gimana caranya orang beragama. Dan ketika kita beragama, kita bisa merasakan kasih sayang yang maha kuasa, kasih sayang, ya, karena yang saya tahu, Tuhan yang maha kuasa itu tidak memiliki rasa dendam, rasa marah, tidak pernah Tuhan yang maha kuasa itu memberi azab. Siapa bilang azab? Siapa bilang? Karena Tuhan yang maha kuasa itu maha welas, maha kasih, maha dari segala maha. Bukan azab, tapi peringatan. Kenapa disebut peringatan? Ketika seseorang diberikan peringatan tersebut, bisa mengenal enggak apa yang telah dia perbuat. Kalau orang itu bisa ingat akan dosanya, nah baru mereka atau orang itu yang diberi peringatan akan tahu, ternyata ketika kita salah juga, Tuhan yang maha kuasa masih memberi, tidak pernah yang dibilang azab. Kalau menghancurkan, azab itu bukan dari Tuhan, tapi pemikiran Dajjal. Pembahasan Dajjal tapi tidak tahu Dajjalnya seperti apa. Dajjal itu kan fitnah terbesar. Yang orang yang membilang azab dari Tuhan, nah itu Dajjalnya. Yang bilang Tuhan mengazab seseorang, itu kan sudah fitnah pada Tuhan yang maha kuasa. Karena Tuhan maha kuasa itu tidak pernah memberikan, ibaratnya menyengsarakan manusia. Kenali yang mana Dajjal gitu kan, kenali yang mana Dajjal. Ketika ustaz-ustaz itu membahas tentang akhir zaman,
bukan saya melecehkan gitu ya, tapi ya pengen ketawa saja gitu. Harusnya mereka tuh bongkar isi ketika memakai hadis, bongkar isi agar apa, para jemaahnya tuh mengenal siapa itu yang maha kuasa. Bukan ibarat seperti orang membaca puisi, dibaca begini gitu kan, agar didengar sama umatnya gitu. Jangan begitu itu ya. Saya hanya ingin membuka pemikiran, membuka mata gitu ya, coba dipelajari lagi. Nah itu cara kita mendorong apa, membantu negara kita. Contoh yang saya barusan lakukan untuk menyadarkan, membuka pandangan, membuka pemikiran gitu kan, membuka rasa, agar apa, ketika ada orang yang ingin secara tidak sadar kita ikuti ya, dengan cara mereka, kita terbentengi itu, karena was-was dalam diri kita. Kita tidak sembarang percaya sama orang. Karena apa? Kebenaran yang sebenarnya, mau hadis, mau dalam Quran, itu harus yang kita jalankan sendiri. Kalau dalam bahasa Sundanya harus kudu ngalakonan heula, harus menjalankan dulu. Kalau kita sudah mengalaminya baru kita percaya. Nah harus begitu. Kalau belum mengalaminya jangan percaya. Begitu seperti yang saya katakan ini. Kalau teman-teman semua belum mengalaminya jangan percaya saya. Tapi kalau sudah mengalaminya silahkan nilai sendiri benar apa enggaknya, begitu ya. Jadi kesemuanya itu kembalikan pada diri kita, harus kita alami dulu. Kalau belum mengalaminya jangan dulu percaya dan jangan mudah menyimpulkan gitu ya. Ini maksud saya, supaya apa, saya hanya ingin membuka pandangan, pemikiran. Hati-hati orang yang berbaju agama ya. Itu kenapa saya berpakaian seperti ini gitu, agar orang-orang tuh memandang saya ibaratnya begini nih. Ketika orang-orang ada yang ibaratnya berpakaian atau berpakaian biasa gitu kan, kalau orang yang tahu ibaratnya akan menghargai keduanya, tidak ada yang dibedakan kan. Karena sekarang itu kadang-kadang orang-orang yang ibaratnya berpakaian seperti saya, jarang orang yang menghargainya gitu kan. Nah ibarat penampilan saya ini seperti survei, orang-orang melihat saya seperti apa gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda mah beragajul gitu, orang yang nggak bener gitu kan. Nah, seperti itu survei saya untuk saya menyurvei seseorang ya, melalui kasat mata, melalui pandangan secara langsung, tidak mengenal dalam, ibaratnya begitu ya. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.